Selamat siang. Salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman saya seperti ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak, terima kasih atas waktunya bisa hadir di tempat ini bersama kami. Yang saya hormati rekan-rekan guru semua yang berkesempatan hadir di sini, serta yang saya banggakan dan saya hormati teman guru penggerak yang hari ini akan menyampaikan materi tentang sosialisasi budaya positif. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat selalu. Salam sejahtera kita semua. Salam sejahtera kita semua. Kita akan mengawali kegiatan ini. Kita mengawalinya sebagai umat yang beragama. Kita mengawalinya dengan doa. Doa ini saya minta Ibu Ike untuk memimpin kita dalam doa. Kesempatan ini. Segala syukur, segala hormat yang bagi Tuhan. Termasuk syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami dari pagi hingga siang ini Bapa. Kami masih dalam keadaan sehat, itu semua Engkau Tuhan. Sekarang Bapa, kami ada dalam suatu kegiatan untuk bersama-sama mengajak guru penggerak Tuhan. Engkau memberkati setiap kegiatan yang ada Tuhan, dari awal perjalanan berakhir Bapa. Biar segala kegiatan ini Tuhan boleh ada dampak yang positif bagi kami semua, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan bersyukur kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus dan Tuhan. Amin. Ya, baik, terima kasih buat Ibu Ike yang telah kita berdoa. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan. Beri kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan atau sambutan serta membuka kegiatan pada siang hari ini. Kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Warga, teman-teman guru yang berkenan hadir bersama dengan orang teman sebagai calon guru bergerak dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Untuk saya menyampaikan sebuah ketiga mengenai kegiatan sosialisasi budaya siang ini. Salam dan salam sejahtera untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi teman-teman, berkenaan dengan budaya positif. Nah, saya kira kita semua tahu bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan pendidikan termasuk yang dilakukan setiap di sekolah itu adalah bagaimana menciptakan generasi muda, generasi Indonesia yang cerdas, yang berkualitas, tetapi juga generasi muda yang berkarakter.
generasi muda yang berkarakter. Nah, untuk mencapai generasi muda yang cerdas, yang terampil, yang berkarakter, tentu kita dipacu untuk bagaimana melakukan hal-hal yang baik, termasuk di dalamnya membiasakan untuk melakukan hal-hal positif atau budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan di lingkungan sekolah. Yang harapannya adalah bisa memberikan atau mendorong siswa bisa melakukan dan mengambil sebagai contoh dan menjadi teladan untuk melakukan siswa yang berkarakter baik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman, sebagai bentuk budaya positif yang bisa kita sebagai pihak sekolah lakukan. Ya. Contoh mulai dari bagaimana melaksanakan tata tertib, itu juga bagian dari budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah. Budaya positif yang pertama. Yang berikut bisa juga dengan mencintai lingkungan dan juga kebersihan. Itu juga bagian dari kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Cinta tanah air atau nasionalisme, itu juga perlu kita kembangkan. Saling menghormati, kejujuran, kedisiplinan, itu hal positif yang mungkin kita sebagai pihak sekolah perlu untuk tanamkan kepada anak-anak didik kita. Harapannya adalah mereka punya karakter yang positif yang baik nantinya ketika mereka hadir di tengah masyarakat sebagai bagian output dari pihak sekolah atau hasil output dari hasil belajar yang mereka tekuni supaya mereka baik bersama dengan kita di sekolah. Nah, untuk itu maka hari ini kita semua hadir mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif yang merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman calon guru penggerak Ibu Cindy dan Pak Ucap. Diharapkan kita bisa mengikuti dengan baik, yang kemudian kita tidak hanya mengikuti, tapi setelah ini kita juga bisa mampu untuk aplikasikan di dalam kegiatan yang kita ada bersama dengan anak-anak di sekolah. Harapannya kan pasti. Karena itu yang dapat saya sampaikan untuk kita semua teman-teman, dan dengan awal dan syukur kepada Tuhan dan juga atas izin teman-teman, saya membuka kegiatan sosialisasi budaya positif guru penggerak angkatan 7 di SMP Negeri 4 Dr. Batlawan Kabupaten Tedawa hari ini tanggal 7 Februari tahun 2023 dengan resmi. Ya baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan sambutannya. Bapak bahwa budaya positif kita dapat melaksanakan dalam aktivitas kita di sekolah ini. Acara berikut adalah pemaparan materi. Pemaparan materi ada dua pembicara yang akan menyampaikan materi. Yang pertama Ibu Selesai Nikolai SIGR. Yang kedua, pemateri kedua Pak Risotolo SPDGR. Jadi nanti pemateri pertama, setelah pemateri pertama menyampaikan materinya, memaparkan materinya, nanti pemateri kedua baru. Setelah itu baru ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi rekan-rekan guru bisa menyiapkan kertas, bisa menyiapkan poin, ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti di sisi diskusi dan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Seri Nur SIGR untuk menyampaikan materi yang pertama, disiplin positif dan nilai. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Kesempatan aku. Oke, terima kasih kepada kolega yang sudah membantu acara dengan baik pada kesempatan kali ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Salam sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran pembahasan budaya positif, saya akan membukanya dengan sebuah pantun. Ayahku seorang petani, bekerja tiap hari di tanah ladang. Ayo belajar hari ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Dan sebagai informasi kepada kita semua bahwa kami yang nanti memberikan sosialisasi atau pembahasan ini, bukan kami ini adalah yang hebat atau yang paling hebat, tetapi secara kebetulan juga kami orang kedua setelah Ibu Eva, kami sama Pak Isa orang kedua yang lebih dulu diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti pendidikan tentang budaya positif. Oleh karena itu, kami diberikan rekomendasi dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan serta Teknologi untuk bisa mengimbaskan atau mensosialisasikan budaya positif ini di sekolah di mana tempat kami bertugas. Oleh karena itu, saya langsung saja, materi yang saya bawa adalah yang pertama seperti disampaikan oleh MC tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, sebelum memulai kegiatan materi, coba saya meminta kepada kita semua, coba kita genggam tangan kita. Kita genggam. Minta maaf mungkin yang sebelah kanan saja yang menggenggam. Mungkin Ibu Linca bisa dulu di sebelahnya Ibu Eva. Mungkin berdua, maaf berdua. Andaikan ada satu hal yang sangat berharga dan berarti di genggaman tangan Bapak Ibu. Genggamnya kuat. Kemudian coba yang sebelah kiri dengan memaksa, membujuk, merayu dengan cara apapun untuk bisa buka. Coba bisa merayu dengan bahasa apa saja. Aduh tolong punya ibu tangan kah atau apa kan? Anggap saja ini ada sesuatu yang ini sangat berharga, ada sesuatu yang sangat berharga. Coba dengan sekuat tenaga kita bisa buka. Mungkin Bapak dengan barisan bisa buka. Bapak coba genggam. Kemudian barisan. Kira-kira apakah Bapak Ibu ketika membuka kepalan tangan itu dengan bujukan atau dengan rayuan atau karena paksaan? Kenapa dipaksa? Jawabannya nanti kita akan temukan. Lalu kalau Bapak Ibu tidak mau buka, itu kenapa? Alasannya nanti kita akan temukan ketika kita belajar tentang budaya positif melalui materinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang berikut adalah untuk mengetahui tentang budaya positif ini, Bapak Ibu guru beserta sekalian, maka kita perlu berteori karena segala sesuatu itu harus ada landasan teorinya. Kalau tidak ada landasan teori, maka itu akan ditolak secara ilmu pengetahuan itu ditolak, harus ada teorinya. Kalau tidak ada teori tidak bisa. Makanya itu kita belajar dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Orangnya seperti apa? Kita bisa membrowsingnya lewat internet. Bapak Google ada, bisa membantu kita. Ya, dalam teori kontrol ini, Dr. William Glasser memberikan
atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi ya, kita tidak bisa paksa ya orang lain untuk berbuat sesuatu kalau memang dia memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru mencari kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ada perilaku murid yang menurut kita itu baik ataupun itu tidak baik, semuanya memiliki tujuan. Lalu tujuannya seperti apa nanti Pak Rizal akan membawakan materi itu. Lalu bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun dia memiliki tujuan. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, itu teori kontrol kedua yang dikemukakan oleh pakar William Glasser. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di slide yang ditayang. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan memang ini kenyataan terjadi. Rata-rata orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat, nah banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu, entahkah kita menyadari atau tidak, ada kalanya kita, dan itu memang terjadi karena kita kadang merasa bahwa kita guru, kita orang dewasa, kita tahu bahwa kalau anak-anak itu datang terlambat atau pulang lebih awal tidak sesuai dengan jam pembelajaran, itu bermasalah. Sehingga ada kalanya kita membuat satu paksaan. Tetapi Bapak Ibu tahu, demikian juga mengerjakan tugas. Anak-anak ini kadang kita harus paksa mereka untuk mengerjakan tugas. Tapi Bapak Ibu tahu, yang terjadi ialah mereka memusuhi kita. Dan ini memang sudah ada di dalam teori. Teori mengatakan demikian. Lalu kita melanjutkan materi. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi kita yang harus lebih dulu mengubah perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma cara berpikir kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itulah teori yang digambarkan oleh Glasser. Selanjutnya kita melihat bahwa bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ada pakarnya bernama Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, ini materi ini sebenarnya sudah pernah dibawakan oleh JGP tahap 1 Rolendau. Ibu Eva sudah pernah dibawakan ini tentang stimulus respon. Bapak Ibu bisa membacanya di situ. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Memang ada kalanya hal ini berlawanan dengan akal pikir logika sehat kita. Namun Bapak Ibu, inilah kenyataan. Stimulus respon lawan teori kontrol
Jadi ada stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Saya kasih contoh misalnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap itu menurut stimulus respon tentang dunia, sedangkan teori kontrol tentang dunia mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini juga sepertinya sesuai dengan firman Tuhan untuk gereja Gemini, Bapak. Sesuai gereja Gemini tentang pengintai yang mengintai Kanaan waktu orang Israel mau masuk ke Kanaan. Jadi kalau kita lihat ada 10 orang yang mengatakan bahwa kita tidak mampu untuk melawan musuh, tetapi ada 2 orang yang mengatakan bahwa kita mampu untuk melawan mereka jika kita ada Tuhan. Minta maaf singgung sedikit karena memang ada hubungan. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tergantung orangnya. Lalu yang berikut adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini tantangan luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu guru. Dikatakan hukuman, kata disiplin kita sering dengar dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lalu dengan cara apa? Nanti Pak Rizal akan sampaikan dengan cara apa. Nah, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, suasana yang merdeka ini yang bagaimana Bapak Ibu? Suasana yang merdeka ini bilang harus dari intrinsik, dari dalam diri sendiri. Kalau datangnya dari luar itu ancaman bagi dia, tapi kalau dari dalam diri sendiri berarti tumbuh motivasi yang kuat. Berarti misalnya kita kasih contoh, kita meminta anak supaya harus datang tepat waktu, apel 7.15, itu harus di sekolah. Setiap hari bukannya mereka mengalami pengurangan jumlah terlambat, justru sangat, bahkan kalau musim hujan lagi masih banyak yang terlambat. Nah Bapak Ibu, itu karena apa? Motivasi mereka datang ke sekolah dipaksakan Bapak Ibu. Kita melihat itu sepertinya dipaksakan, bukan berasal dari pribadi mereka sendiri. Berarti mereka belum merdeka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mereka masih didorong, dimotivasi oleh pihak-pihak dari luar. Kalau seandainya mereka memiliki keinginan pribadi, maka mereka merdeka. Dengan sendirinya mereka mengatur waktu untuk bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Adapun definisi kata merdeka, silakan membaca ataupun nanti bisa copy file di kami bisa membagikannya untuk bisa lebih perdalam lagi tentang materi yang ada. Kemudian dia juga ada dosennya, dia juga itu pakar juga, salah satu ahli yang juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, murid-murid Sokrates dan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada ditekankan
Ya, jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu budaya positif dilaksanakan dalam menumbuhkan disiplin diri. Memang materinya agak banyak Bapak Ibu. Namun di sini kita dimohon untuk bisa bersabar karena kita saja dititipkan oleh menteri untuk bisa berbagi. Berarti hal ini memang sangat bermanfaat. Lalu yang berikut kita melihat tentang nilai-nilai kebijakan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar sekarang itu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bagaimana dari nilai-nilai kebajikan ini maksudnya seperti apa? Bapak Ibu bisa mengaksesnya di internet, itu disediakan di sana. Kemudian juga dari IBO Primary Years Program, itu Bapak Ibu bisa membaca ada toleransi, rasa hormat, dan seterusnya sampai dengan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia itu ada, kemudian petunjuk hidup, kemudian desain essential virtues, ada empati sampai dengan keadilan. Kemudian ada The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan, lengkap di situ. Itu adalah contoh-contoh tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi kami berharap bahwa setelah dari tempat ini, mungkin Bapak Ibu mendengar ada bahasa atau kata orang mengatakan, karena sekarang ini Bapak Ibu agak tren sedikit orang berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Hari ini Bapak Ibu sudah mengetahui ya, seperti ini. Ada 6 macam itu dan ada dari sudah disebutkan di sini dan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita langsung masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Diari Gosen dalam bukunya itu dia katakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu dulu, maupun kita lihat dari peserta didik itu, mereka tuh memiliki 3 motivasi. Motivasi menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa? Bapak Ibu bisa baca. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada motivasi karena kita memiliki kita akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang berikut adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari 3 motivasi ini kira-kira Bapak Ibu di mana? Di yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Bapak Ibu bisa mengetahuinya. Nah, yang berikut Bapak Ibu itu Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan selain yaitu menghamba kepada murid, yang berarti apa yang perlu lakukan harus berorientasi pada murid. Ada juga yang mengatakan bahwa pemberian penghargaan sejatinya adalah hukuman. Waduh, ini bertentangan. Orang sekarang mau kerja itu karena dapat hadiah Bapak Ibu atau dapat reward. Siapa yang mau kerja gila? Tidak dapat apa-apa. Tetapi dikatakan Bapak Ibu bahwa kalau penghargaan itu sejatinya adalah hukuman. Itu hukuman. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kon mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan,
sepertinya negatif sekali. Nah, penghargaan atau reward memperdaya bahkan bisa dikatakan sebuah hukuman bagi siswa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin kita akan masuk pada semester depan, kita akan masuk di kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Itu di situ Bapak Ibu, ranking itu sudah tidak ada. Ranking sudah tidak ada. Benar Ibu? Ranking sudah tidak ada. Karena dikatakan apa? Kalau pakai ranking itu nanti teman-teman yang lain itu bisa berkecil hati. Itu bisa membunuh mereka punya motivasi. Jadi itu tidak boleh pakai ranking. Kemudian dia bisa berdaya, bahkan dikatakan satu hukuman. Jadi kalau yang ranking terus, yang tidak ranking terus, apa dia mau berubah? Jadi itu reward, itu ingin dihapus. Lalu yang berikut, Bapak Ibu bisa perhatikan poin yang berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini masih poin yang kedua Bapak Ibu, cepat sekali. Nanti kita langsung masuk ke keyakinan keras. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini kata ya. Kalau hukuman, mungkin Bapak Ibu sudah dengar hukuman. Bapak Ibu, hukuman itu kita mungkin sering dengar. Lalu konsekuensi, paling biasa tahu konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi sering kita tahu. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Mungkin semenjak kuliah dulu pernah dengar. Kalau Ibu Eva sudah dengar, karena beliau adalah guru penggerak, beliau sudah dengar. Tapi saya rasa semenjak kita kuliah dulu juga tidak pernah dapat materi. Nah, ini hal baru. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu seperti apa. Hukuman itu Bapak Ibu, dia bersifat tidak terencana atau dia tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Lalu hukuman itu dia bersifat satu arah dari satu guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau kita biasanya dalam menghukum siswa itu artinya itu kita paksa anak untuk ikut kita punya kemauan. Jadi anak itu tidak diberikan kesempatan untuk berargumen atau hak anak itu dihilangkan. Itu yang namanya dengan hukuman. Karena dia tidak perbolehkan untuk berargumen. Lalu yang berikut untuk membela dirinya. Lalu hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu bisa saja kita pukul dia, secara fisik kita pukul dia, tetapi juga bisa secara psikis, yaitu mungkin kita bisa mengeluarkan kata-kata yang secara tidak langsung, mungkin karena kita terbawa emosi, kita bisa mengatakan anak itu secara tidak langsung menyakiti hati anak itu. Nah, itu juga hukuman yang mempengaruhi terhadap psikologinya dia. Lalu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi disiplin itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kalau konsekuensi itu kita sudah pernah disepakati sama si anak atau si murid. Namun kalau hukuman tidak. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran apabila ada pelanggaran. Nah, konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian coba kita lihat misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan belajar, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap
Kemudian Bapak Ibu kita langsung masuk ke restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gose. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Kemudian Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif bisa kita melakukannya melalui keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu, contohnya langsung saya bisa kasih contoh seperti ini. Kesepakatan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat kebetulan oleh Ibu Guru Ibu Eva. Ini contoh langsung. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi misalnya saya contohkan, dia menggunakan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Jadi misalnya, jangan ribut di kelas. Ini sudah kesepakatan yang telah dijadikan menjadi keyakinan kelas. Maka ketika jam KBM tidak boleh ribut. Kalau ribut berarti dia sudah melanggar yang namanya keyakinan kelas. Dia sendiri yang buat, dia sendiri yang melanggar. Berarti dia tahu cara untuk memperbaikinya. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Lalu bagaimana membuat keyakinan kelas? Nanti pada waktu kesempatan selanjutnya kita bisa berbagi tentang bagaimana membuat keyakinan kelas supaya budaya positif itu dapat tercermin juga di dalam kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Reza. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi Ibu Sri sudah menyampaikan banyak hal terkait budaya positif ya. Jadi pada intinya budaya positif yang mau kita terapkan di sini adalah budaya positif atau perilaku positif yang muncul berdasarkan motivasi intrinsik kita atau dari dalam diri kita. Jadi bukan karena tekanan dari luar atau bukan karena iming-iming sebuah hadiah atau penghargaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada tiga teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Jadi yang perlu kita kejar di sini adalah yang ketiga itu. Karena selama ini yang kita laksanakan adalah yang dua tadi, dan yang ketiga ini yang masih sulit. Yang kita jadi contoh begini, kalau waktu kami pelatihan itu di situ jelas pertanyaannya. Di situ contoh ada pertanyaan, Bapak atau Ibu datang ke sebuah tempat waktu karena apa? Yang pertama, apakah karena takut terhadap pimpinan atau terhadap hukuman? Yang kedua, apakah karena ingin dihargai atau diberi pujian oleh pimpinan atau teman-teman lain? Yang ketiga, ataukah karena memang Bapak atau Ibu menghargai diri Bapak Ibu dan ingin hidup atau berperilaku sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini bahwa itu baik untuk kehidupan berikutnya. Jadi seperti itu.
Nah, jadi yang mau kita kejar di sini adalah yang ketiga itu, yang memang harus kita akui bahwa sangat sulit bagi kita. Tapi bagaimanapun juga harus tetap kita belajar. Kita tidak bisa menyerah pada keadaan seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai awal sebelum saya mulai materi yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi saya memulai materi dengan pertanyaan reflektif ya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Jadi itu pertanyaan bagi kita semua. Silakan kita bertanya pada diri kita masing-masing, seperti apa penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan selama ini. Ya, kita langsung masuk ke materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kenapa di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ini masih berkaitan dengan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi terkait dengan keyakinan kelas maupun teori motivasi ya. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis, contoh kebutuhan makan, minum dan lain-lain. Dan yang ketiga yang lain ini adalah kebutuhan psikologis. Itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, dan yang adalah kesenangan. Nah, kenapa kebutuhan dasar ini kaitan dengan budaya positif? Karena teorinya begini, biasanya kalau kita ataupun murid melakukan sesuatu yang negatif atau yang melanggar nilai-nilai kebajikan universal seperti yang saya sampaikan Ibu Sri tadi, itu karena ada salah satu atau mungkin beberapa kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Gitu. Kalau semua kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka pasti perilaku kita akan sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya ingin kita melihat sama-sama videonya. Ini untuk penjelasan lebih jelas ya.
tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling curang pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam
pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri.
Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, saya pikir untuk kehidupan dasar manusia sudah cukup jelas melalui tayangan video tadi. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Ini masih terkait dengan restitusi seperti yang tadi Ibu Seri sampaikan. Jadi kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa biasanya dalam menghadapi bawahan kita atau menghadapi murid kita, biasanya kita menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa menempatkan diri dalam posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Itu menurut Diane Gosset dalam bukunya Restitution, School Discipline 1998. Nah, di sini ada autor ini mengharapkan bahwa kita sebagai guru posisi ideal yang seharusnya kita pakai adalah sebagai posisi manajer, gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya kita sesuaikan juga dengan kondisi murid kita atau kondisi siswa kita. Tetapi posisi idealnya itu adalah posisi manajer. Bahkan seperti yang tadi Ibu Siri sudah sampaikan bahwa hukuman itu adalah pilihan terakhir. Hukuman adalah pilihan terakhir atau bahkan kalau bisa tidak sama sekali. Artinya bahwa kita harus berusaha bagaimana supaya tidak ada dalam posisi penghukum seperti itu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa seorang penghukum itu dia bersifat itu menyakiti. Dia baik itu menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara psikis. Contoh anak-anak datang terlambat, tidak tanya ini langsung pak. Nah, itulah yang namanya posisi penghukum. Kita semua pasti pernah ada posisi itu. Saya juga yang berbicara di sini juga pernah ada di posisi itu dan kita sama-sama belajar untuk kita keluar dari posisi itu. Karena tugas kita di sini adalah kita sama-sama belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini juga seringkali kita pakai juga sebagai senjata untuk mengatur perilaku atau mengontrol perilaku murid kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah atau menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut seperti ini. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Gimana? Coba kalau kamu tahu kamu buat seperti ini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki budaya diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi posisi ini memang tidak kasar, tidak menghukum, tetapi kita membuat murid merasa bersalah seumur hidupnya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Yang ketiga posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui
persuasi. Nah, pada posisi kelemahan, pada guru bisa menjadi negatif ataupun positif. Jadi ini bisa negatif dan positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi kelemahan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ini Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, jadi di posisi teman ini, dia memang hubungan guru dengan murid baik, tetapi dampak negatifnya adalah akan menimbulkan ketergantungan antara guru murid terhadap guru tersebut. Jadi bisa saja murid akan bersikap baik ketika dengan guru tersebut, tapi ketika dengan guru lain maka akan perilaku negatifnya yang muncul seperti itu, karena dia anggap bahwa dia mau berbagi dengan guru ini saja, sementara guru lain tidak usah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memantau. Nah, di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau ini dia sama seperti yang tadi disampaikan oleh Giselle tentang adanya konsekuensi tadi. Konsekuensi, jadi sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan, jadi sudah tahu kalau kamu salah ini sudah tahu hukumannya apa. Kalau terlambat sudah tahu hukumannya apa, begitu. Kalau tidak ada tugas, kamu sudah tahu hukumannya apa. Kita sudah sepakat sebelumnya. Nah, lalu kelemahan dari pemantau ini apa? Kelemahannya adalah di sini tidak ada upaya untuk memperbaiki. Jadi kita hanya sudah tahu salahnya ini, hukumannya ini, salahnya ini, konsekuensinya ini, tapi tidak ada upaya untuk perbaikan terhadap kesalahan yang ada, seperti itu, perilaku yang ada. Nah, maka itu di sini ada posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Ini yang sebagaimana saya katakan bahwa ini adalah posisi yang ideal, posisi ideal yang diharapkan. Nah, jadi pada posisi manajer ini adalah di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebelum ke posisi manajer itu pasti sudah terampil di posisi teman maupun posisi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi ketika kita sudah di posisi manajer pun, kita bisa kembali ke posisi teman maupun posisi pemantau tergantung dari kondisinya, seperti itu. Nah, di sini dilanjutkan, namun bila kita ingin untuk menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Nah, jadi kan saat kita berkeyakinan kelas pasti isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, jadi ketika ada kesalahan kita bertanya kembali apa yang kita yakini. Nah, yang kita berkeyakinan kan dengan tujuan. Nah, kalau kita tidak ikuti keyakinan kita, maka tujuan kita bersama tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi bukan konsekuensi atau hukuman, tetapi berdasarkan pada tujuan. Jadi kalau tidak ikut ya tujuan kita bersama tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini contoh-contoh perintahnya. Jika kamu memperbaiki ini,
hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi maksud manajer di sini bukan cuma kita guru saja ya jadi manajer, tapi kita bagaimana kita mengajak atau memposisikan murid kita sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Jadi dialah yang memanage apa yang dia lakukan. Jadi sebelumnya dia sudah tahu tujuan dia sekolah ini untuk ini. Jadi ketika dia main-main di sekolah sudah tahu bahwa kalau saya main-main berarti saya tidak mencapai tujuan saya. Mungkin suatu saat saya tidak lulus atau saya tidak bisa menggapai cita-cita saya. Jadi dia bisa memanage dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Dan itu seperti saya bilang tadi bahwa tidak langsung seperti itu. Dalam kondisi tertentu kita guru perlu kembali ke posisi penonton atau posisi teman untuk sebagai apa? Motivasi tambahan dari luar juga. Tapi yang ingin kita kejar adalah motivasi dari dalam diri murid. Nah, yang ingin kita kejar adalah motivasi dari dalam yang muncul dari dalam diri murid. Jadi yang kita perlu berikan jika kita melihat bahwa motivasi itu tidak ada, maka kita perlu memberikan dorongan. Tapi tujuan kita adalah timbulnya motivasi dari dalam dirinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini mungkin dalam kecil ya. Ini adalah tabel dari 5 posisi faktor kita. Jadi di sini ada motivasinya. Jadi untuk 5 posisi faktor tadi, yang pertama penggugur, membuat merasa bersalah, teman dan penonton itu ada di motivasi eksternal. Kemudian yang manajer itu ada di motivasi intrinsik. Itu kalau bersama dengan motivasinya apa internal atau eksternal. Nah, kemudian untuk apa identitas ya, identitas. Kalau kita menggunakan posisi faktor penggugur dan membuat merasa bersalah, maka kita akan menciptakan identitas gagal bagi murid. Karena murid akan merasa tersakiti dan akan merasa bersalah. Makanya disarankan kita berada di posisi teman, pemantau atau manajer itu, karena itu akan memberikan apa identitas sukses bagi murid. Seperti itu. Nah, untuk kita melihat lebih jauh tentang penerapan posisi kontrol, saya ingin mengajak kita melihat satu video di sini. Ini kasusnya sama dan ditangani dengan 5 posisi kontrol yang berbeda. Ini kita bisa lihat bersama-sama ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lama lagi ya, sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Coba yuk karena bikin begitu. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi lagi demi ibu bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya, Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi itulah 5 posisi kontrol kita, dan kita diharapkan atau disarankan untuk ada di posisi manajer. Jadi memang kalau kita mau melihat dengan membandingkan dengan yang terjadi selama ini dalam kehidupan kita, memang ya agak bertentangan ya dengan yang pernah kita ingat. Mungkin kita berpikir bahwa itu akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap belajar, karena arah kita ke situ. Karena memang untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri seseorang itu tidaklah mudah. Nah, tapi jika kita mampu melakukannya, maka itu akan efektif dan akan bertahan selamanya. Dibandingkan dengan murid menurun hanya karena takut dihukum atau hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Jadi walaupun agak sulit, tapi tetap kita harus belajar untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekolah kita. Nah, yang berikut ada satu istilah namanya segitiga restitusi. Ini juga masih ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi ya. Nah, bahkan itu juga sudah ada di video tadi sudah ada itu restitusi itu. Jadi sebagaimana dijelaskan bahwa restitusi itu adalah mengkondisikan murid untuk bisa menyadari dan memperbaiki dirinya. Jadi untuk segitiga restitusinya ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika murid itu berbuat kesalahan, kita jangan biarkan dia untuk terus merasa bersalah. Kita harus stabilkan dulu identitasnya. Jadi dia tidak larut dalam merasa bersalah, begitu. Nah, contoh pernyataan yang bisa kita gunakan adalah ya tidak apa-apa semua orang pernah berbuat salah. Mungkin kalau pas kita mulai terlambat ya, Pak juga dulu pernah terlambat atau saya terlambat juga. Jadi tujuan di sini bukan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi kita sama-sama berusaha memperbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya kita menanyakan alasan atau tujuan. Nah, inilah yang ada kaitannya dengan kebutuhan dasar tadi. Nah, dari situlah dengan kita menanyakan alasan kenapa datang terlambat atau kenapa ini, dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata dia melakukan perilaku negatif ini karena kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu ya sudah diawali dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kalau lingkupnya sekolah ya. Nah, jadi harapan kita ke depannya tata tertib kita bisa berubah menjadi keyakinan sekolah. Nah, kalau tata tertib di kelas artinya keyakinan kelas. Artinya bahwa kita murid maupun guru atau semua warga sekolah meyakini hal itu. Jadi kita sama-sama laksanakannya. Nah, jadi kalau kita sama-sama yakin bahwa ternyata kalau datang tepat waktu itu adalah hal yang baik. Nah, tapi kita meyakini dengan tujuannya apa? Jadi ketika kita datang tidak tepat waktu, dengan sendirinya kita sadar seperti itu. Jadi tidak ada lagi, kita lama, kita lebih cepat tuh nanti pikir waktunya soalnya bagaimana. Nah, begitu. Itu motivasinya masih dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, atau ketika kita diberi tugas, kita melakukan tugas karena saya harus selesai ini supaya ada pujian atau dapat
penghargaan dari pimpinan atau teman-teman lain. Itu juga motivasinya dari luar juga. Jadi kita melakukan sesuatu itu benar-benar karena motivasi dari dalam diri kita. Nah ini penjelasan tentang menstabilkan identitasnya. Ya, jadi seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa kita membuat anak supaya tidak terlena dalam rasa bersalah. Pertanyaan yang muncul contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain-lain ya. Nah kemudian validasi tindakan yang salah. Nah itu menanyakan alasan atau tujuan melakukan itu. Jadi di sini ada contoh-contoh pertanyaan yang ada juga bisa dilihat sendiri. Nah kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah jadi di sini kontrol meletakkan bahwa kita berdasarkan termotivasi secara internal ketika ide tersebut telah tercapai. Langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, seperti itu. Jadi menjadi orang yang diinginkan itu maksudnya adalah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat itu. Seperti itu. Jadi bukan karena dia takut dihukum atau takut dengan konsekuensi, tapi karena memang dia meyakini bahwa kalau dia berbuat baik maka hasilnya juga akan baik nanti. Oke, mungkin materi tentang budaya positif khususnya 5 posisi kontrol kepada dasar manusia dan segitiga institusi saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk yang terakhir saya ingin memberikan salah satu contoh ya, yang ini saya buat di sekolah tentang segitiga institusi di sekolah dan dengan murid-murid kita juga. Ini bukan real ya, ini adalah skenario karena ini penugasan juga. Jadi ini bisa menjadi contoh bagi kita. Nanti kita akan bisa lihat sama-sama. Mungkin tidak sempurna tapi minimal kami sudah berusaha. Mungkin kita bisa lihat bersama. Ini contohnya. Dan ini yang terakhir ya. Setelah itu saya kembali kepada moderator untuk membuka sesi diskusi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 4 Pertubahan Laut, Kabupaten Rotendao. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga institusi terhadap murid-murid saya yang bermasalah di sekolah saya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Nah, berikut adalah tahapan dalam melaksanakan restitusi atau disebut juga dengan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk masalah murid di sekolah saya. Skenario kasus 1. Pada hari Jumat, bersaat pembelajaran bahasa Inggris di kelas dalam B, Tania yang merupakan salah satu murid di kelas tersebut ribut di kelas dan mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar di kelas tersebut. Selamat pagi Tania. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak.
Kalian tahu tidak kenapa di sini? Tahu ya? Tadi waktu pelajaran di kelas, kalian ribut tidak di kelas? Oke, tidak apa-apa ya. Jadi semua orang secara berbuat salah, juga pernah berbuat kesalahan. Jadi tujuan Pak manggil Tania ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi Pak ingin membantu supaya kita sama-sama perbaiki kesalahan ya. Tania memang tidak memperbaiki kesalahan ada. Oke. Kira-kira alasannya apa sehingga Tania ikut di kelas? Ini singkat saja ya. Nah, menurut Tania, kalau ribut di kelas itu mengganggu tidak? Oh iya, mengganggu ya. Nah, Tania masih ingat tidak kegiatan kelas yang sudah pernah kita buat? Saling menjaga, saling menghargai dan menjaga kenyamanan di kelas. Nah, kalau ibu di kelas itu menghargai dan menjaga kenyamanan tidak ya? Kira-kira Tania mau berubah atau tidak? Nah ya, nah bagaimana caranya? Ya, jadi Tania akan coba untuk berusaha berperilaku sopan dan menghargai setiap orangnya, baik itu di kelas maupun di tempat lain ya. Oke. Kira-kira kapan Tania mulai mencoba untuk sopan dan menghargai orang lain? Mulai hari ini ya. Oke. Jadi mulai ini Tania akan berusaha untuk menjadi lebih sopan dan menghargai orang lain. Nah, semoga niat baik dari Tania bisa dikabulkan oleh Tuhan ya. Oke, nah sekarang Tania silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pelajaran dengar ya. Terima kasih Pak. Oke. Skenario kasus 2. Oke, itu saya kira satu contoh cukup ya karena waktu. Jadi selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk kita masuk dalam sesi diskusi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Memang belum terkenal di moderator, tapi saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan awal yang ketika saya dalam materi tadi itu genggam tangan. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu jawabannya? Ada genggam tangan, ada yang terbuka tangan, ada yang tetap pegang tangan. Itu maksudnya apa? Walaupun dibujuk rayu, tetapi tetap pegang tangan. Itu maksudnya motivasi itu asalnya daripada diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita buka tangan, berarti motivasi itu asalnya daripada pihak luar. Itu maksudnya. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih buat teman-teman tadi. Salam bergerak. Bapak Ketua SPG, Ibu SPG, yang luar biasa bagi kami yang mendengar, semoga bisa melaksanakan dalam aktivitas kita di sekolah. Mungkin dalam permasalahannya ada yang kurang dimengerti atau ingin memberikan saran atau masukan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan, kesempatan diberikan. Mungkin dari Bu Eva sebagai senior penggerak bisa memberikan tambahan atau masukan. Jadi ini senior kita ya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya ya, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada dua calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Lombok Barat. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, di sini saya sangat bangga karena saya melihat apa yang sudah kawan-kawan CGP paparkan adalah sesuatu yang sangat menarik ya, meskipun saya sudah belajar ini, tetapi apa yang disampaikan tadi menyegarkan kembali ingatan saya tentang materi ini. Dan tadi kedua CGP menyampaikannya secara runtut, jelas, dan diberikan contoh-contoh yang sangat bagus ya, bahkan lebih baik dari apa yang saya sampaikan dulu karena sangat runtut, jelas, lengkap, dan bahkan sampai pada contoh aksi nyatanya. Itu sangat-sangat saya apresiasi. Jadi di sini tidak ada pertanyaan dari saya. Yang saya sampaikan ini adalah penguatan sesama orang yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, penguatan dari saya yaitu ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru CGP tadi, bahwa kita harus menempatkan murid itu sebagai ibaratnya padi atau jagung, dan kita sebagai guru ini adalah sebagai petani. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut murid harus ini, harus itu, harus ini, tetapi kita sebagai guru tadi seperti apa yang sudah dipaparkan dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada posisi kontrol, sampai pada segitiga distribusi, bahkan pemaparan tentang jaringan kelas. Saya rasa kita semua bisa paham bahwa sebagai guru, kita sebagai petani, kita harus menuntun bagaimana supaya anak-anak kita bisa lebih baik lagi. Jadi yang saya harapkan di sini adalah Bapak Ibu guru CGP sudah membuka untuk kita sama-sama berkolaborasi. Saya rasa kalau kita semua di sini berjabat tangan, bergandengan tangan, berkolaborasi, maka tujuannya yang akan kita capai dapat tercapai atau terlaksana dengan baik. Itu saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan atau saran. Ya, mungkin ada respon dari calon berpenggerak dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eva. Silakan. Ya, jadi baik, terima kasih atas penguatan dari Ibu Eva sebagai guru penggerak ya. Kalau Ibu Eva ini statusnya sudah guru penggerak, kalau saya dan Ibu Siti masih calon guru penggerak. Jadi kami sangat berterima kasih atas respon dan tanggapan positif dari senior kami atau rekan kami yang kan sama-sama bergerak dalam pendidikan guru penggerak. Dan itu saja harapan kami bahwa ke depan kita tetap terus berkolaborasi, dan harapan kami juga untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk daftar guru penggerak sehingga kita bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan guru penggerak. Jadi yang kami sampaikan ini baru sebagian, atau yang Ibu sampaikan yang dulu juga belum sempurna, tapi kalau Bapak Ibu kita semua ikut, kita akan dapat yang lebih sempurna lagi. Untuk itu saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Ya, memang tidak ada lagi kesimpulan hari ini bahwa kalau kita ingin mengubah seseorang akan mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Kalau kita ingin mengubah dunia orang lain, ubahlah dunia kita. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapatkan di dalam pemaparan hari ini. Kegiatan kita sudah selesai. Kita akhiri dengan salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Untuk mengakhirinya kita berdoa sebelum berdoa ulang. Saya minta Ibu
Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita menghadap Tuhan dalam doa dan dengan saya membawakan doa untuk kepercayaan saya yang mau sedang berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami selalu puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji syukur dan semua hormat di saat siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak boleh percaya tiada hadirat di Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan Engkau telah membimbing dan menyertai kegiatan kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau curahkan atas kehidupan kami Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya apa yang telah disampaikan, apa yang telah dipaparkan oleh kedua hamba-Mu ya Tuhan, kami boleh mendengarnya, kami boleh simak dan kami boleh pakai itu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh melanjutkan ya Tuhan dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini ya Tuhan kami akan kembali ke dalam pengalaman kami Tuhan. Kami mohon kiranya naungan kasih Tuhan tetap menyertai kami, sehingga baik itu kami yang pulang dan berkendaraan maupun berjalan kaki, Allah tetap turut sertai kami. Tibakan kami di rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan, penuh dengan udara sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, mengampuni segala salah dan dosa kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan guru yang telah berhadir. Diharapkan kebersamaannya terus terjalin pada kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan ditulis apa yang ingin kalian sampaikan dalam keyakinan keras. Ya, silakan. Kalau sudah tulis, tolong ditempelkan di depan.
mengikuti proses KBM dengan bersih, aman dan nyaman. Ya, yang berikut. Apel pagi tepat waktu, luar biasa. Apel pagi tepat waktu. Berarti kalau seperti tadi apel 7.15, peserta didik sudah harus ada pada pukul 7.15. Berdiri di bunyi bel berbunyi, silakan datang di lapang apel dan mengikuti proses apel sampai dengan selesai. Lalu yang berikut, menaati guru dan orang tua. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, peserta didik harus menaatinya. Sama juga dengan orang tua. Apa yang disampaikan orang tua, peserta didik menaatinya. Oke, demikian keyakinan kelas kita. Mari kita berdiri semua. Mari silakan berdiri semua. Tepuk tangan untuk semua. Keyakinan kelas yang telah dibuat, dan mari kita melangkah bersama keyakinan kelas yang telah kita buat hari ini. Ada amin? Amin? Ada yes? Yes. Tepuk tangan. Bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan pengimbasan dari budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh kedua calon guru penggerak? Iya, tadi saya sangat merasa bahagia dan sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak. Banyak ilmu dan pengetahuan baru yang kami dapatkan setelah mengikuti sosialisasi yang ada. Pesan dari kami, calon guru penggerak terus mendampingi guru-guru di sekolah untuk melakukan budaya positif. Sebagai pimpinan, tentu saya berterima kasih untuk kedua orang teman yang sudah menjadi calon guru penggerak dan sudah mensosialisasikan ilmu yang baik kepada teman-teman guru. Harapannya adalah ilmu ini bisa diterapkan di dalam pelayanan pendidikan di PT SMP Negeri 4 yang harapannya adalah dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan pendidikan dan juga pengembangan karakter anak didik di SMP Negeri 4 Kota Parepare.